Shalom. Bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan. Dan tema renungan kita pada kali ini yaitu berubah. Berubah. Bagaimana kita dapat berubah? Kita akan dapat berubah ketika kita mau meninggalkan kehidupan yang lama. Itu langkah yang pertama, yaitu meninggalkan kehidupan yang lama. First step, meninggalkan kehidupan yang lama. Mari kita buka bersama, kita baca bersama dalam kitab kita, Yosua pasal 5 ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 5 ayatnya yang ke-15. Dan panglima bala tentera Tuhan itu berkata pada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Nah, seperti yang telah kita baca tadi dalam firman Tuhan dalam kitab kita masing-masing, yaitu langkah yang pertama, yaitu meninggalkan kehidupan yang lama, di mana panglima para tentera Tuhan berkata pada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu." Artinya, tinggalkanlah perbuatan kita yang lama, kehidupan kita yang lama. Tanggalkanlah, tinggalkanlah, tanggalkanlah, tinggalkanlah perbuatan kita yang lama, kehidupan yang kita yang lama. Jikalau kita mau berubah, ini langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu meninggalkan kehidupan yang lama. Dengan menanggalkan semua kehidupan kita yang lama, kita meninggalkan perbuatan kita yang lama. Yang kedua, diam dan tidak memprotes. Artinya kita hanya berdiam diri, kita tidak melawan, kita tidak membantah. Kita hanya berdiam diri. Dan ini dapat kita lihat dalam Yosua pasal 6 ayat kedua sehingga ayatnya yang kelima, dan juga Yosua 6 ayat 6 sampai ayat 11. Mari kita baca bersama dalam Yosua pasal 6 ayat 2 sehingga ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini berserta rajanya dan pelawan-pelawannya yang gagah perkasa." Ayat ketiga, "Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala dan domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus meninggi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Bila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan." Ini yang harus kita lakukan ketika kita mau berubah, itu diam dan tidak memprotes, seperti yang dilakukan oleh Yosua bersama dengan orang Israel. Dia bersama dengan orang Israel, dia mendengar suara Tuhan. Apa dia lakukan? Dia percaya, dia taat, dan dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian dia sampaikan kepada orang Israel. Dan jika kita baca tadi, jika kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita renungkan sebentar tadi, di mana pada hari pertama Tuhan telah memberitakan mereka harus berdiam diri, tidak ada bunyi satupun. Hari pertama mereka tidak bersuara, hari kedua mereka tidak bersuara, hari ketiga mereka masih lagi tidak bersuara, sampai pada hari ke-6 mereka tidak bersuara. Mereka hanya melinggi kota Yeriko tersebut hanya 1 kali saja. Namun mereka tidak bersuara. Pada hari pertama mereka melinggi kota Yeriko pada 1 kali, tidak bersuara. Sampai pada hari ke-6 mereka juga tidak bersuara, dan mereka hanya melinggi kota Yeriko tersebut hanya 1 kali saja. Namun pada hari yang ke-7, perhatikan baik-baik, pada hari yang ke-7 mereka pada pusingan mereka melinggi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Pada pusingan pertama, pada hari ke-7, pada pusingan pertama mereka masih lagi diam. kedua masih lagi diam, ketiga, keempat, kelima, keenam.
mereka masih lagi diam. Namun pada pusingan yang terakhir, pada pusingan yang ketujuh, yaitu pusingan terakhir, mereka mulai mulakan suara, mereka mulai bersorak-sorai. Dan Yosua telah melakukan bagiannya. Dan pada Yosua pasal ke-6 ayat ke-6 sehingga ayat ke-11, dan sekarang giliran Tuhan yang melakukan bagiannya. Mari kita lihat bersama Yosua 6 pasal pasal 6 ayat 6 sehingga ayat ke-11. Kita baca bersama. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang bawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tapi Yosua telah memberitakan kepada bangsa itu, demikian. Janganlah bersorak dan janganlah pendengarkan suaramu sepatah kata pun, janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hariku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan meninggi kota itu, mengendalinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Oke, itu yang berlaku. Mereka meninggi kota Yeriko pada hari yang pertama sampai hari ke-6. Mereka meninggi kota Yeriko tanpa suara, dan mereka hanya meninggi kota Yeriko tersebut hanya 1 kali saja. Namun pada hari yang ke-7 mereka melakukan pusingan sebanyak 7 kali. Pusingan pertama, pusingan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan juga pusingan ke-6 mereka masih lagi diam, mereka tidak melakukan suara. Namun pada pusingan yang ke-7, pada pusingan terakhir, Yosua mulai melakukan suara. Yosua mulai melakukan perintah kepada orang Israel, kepada 7 para imam tersebut yang membawa sangkakala. Dan serta dengan itu Yosua melakukan perintah. Yosua memerintahkan agar mereka mulai melakukan suara, mereka boleh bersorak-sorai. Dan ini yang harus kita lakukan. Kita harus diam dan tidak mau protes ketika kita mau berubah. Apa yang Tuhan perintahkan pada kita harus berdiam dan kita tidak mau protes, kita tidak membantah, kita tidak melawan, kita hanya menurut saja seperti yang dilakukan oleh Yosua. Dia percaya, dia taat, dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dan yang terakhir sekali, membenarkan Tuhan mengubahkan kehidupan yang lama kepada yang baru. Membenarkan Tuhan mengubahkan kehidupan yang lama kepada yang baru. Mari kita lihat bersama dalam Yosua pasal 6 ayatnya yang ketiga. Bukan yang terakhir, ini yang ketiga. Menyerahkan kehidupan yang lama. Yang ketiga, menyerahkan kehidupan yang lama. Yosua pasal 6 ayat ke-16. Yosua pasal 6 ayat ke-16. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Saya ulangi sekali lagi, Yosua pasal 6 ayatnya yang ke-16. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua pada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Langkah yang ketiga, menyerahkan kehidupan yang lama.
jika kita mau berubah, ini yang perlu kita lakukan. Kita harus menyerahkan kehidupan kita yang lama kepada Yesus agar kita bisa berubah. Langkah yang pertama tadi, meninggalkan kehidupan yang lama. Langkah kedua, diam tidak mau protes. Langkah ketiga, menyerahkan kehidupan yang lama. Ketiga-tiga ini tidak akan menjadi sempurna jika langkah keempat ini tidak kita lakukan. Meninggalkan kehidupan lama, mungkin kedengarannya senang untuk kita lakukan. Diam dan tidak protes juga masih lagi senang untuk kita lakukan. Menyerahkan kehidupan lama juga masih lagi senang untuk kita lakukan. Namun ini tidak akan menjadi sempurna. Langkah ini tidak akan menjadi sempurna untuk kita berubah jika kita tidak melakukan langkah yang terakhir, yaitu langkah keempat, yaitu membenarkan Tuhan mengubahkan kehidupan yang lama kepada yang baru. Saya ulangi sekali lagi. Ketiga-tiga langkah ini tadi, itu meninggalkan kehidupan yang lama, diam tidak mau protes, menyerahkan kehidupan yang lama, ini tidak akan menjadi lengkap, ini tidak akan menjadi sempurna jika kita tidak melakukan langkah yang terakhir, langkah yang keempat, yaitu membenarkan Tuhan mengubahkan kehidupan yang lama kepada yang baru. Mari kita lihat bersama dalam Yosua pasal 6 ayatnya yang ke-17. Yosua pasal 6 ayatnya yang ke-17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus membenarkan. Kita harus siap membenarkan Tuhan sendiri yang mengubahkan kehidupan kita yang lama kepada yang baru. Barulah kita dapat berubah. Jika kita membenarkan Tuhan mengubahkan kehidupan yang lama kepada yang baru, barulah kita dapat berubah. Dan sebagai kesimpulannya, kita lihat dalam Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bersama. Kolose 3 ayat 5 sehingga ayat yang ke-10 yang berbunyi seperti ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sebenarnya itu menentangkan muka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, perhatikan ini, dengar baik-baik. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah menangkap manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Yaitu gambar Khaliknya artinya menurut gambar penciptanya. Sebab pencipta kita Tuhan Yesus Kristus, itulah pencipta kita. Ketika kita mau berubah, kita harus meninggalkan kehidupan yang lama. Kita harus diam dan tidak memprotes. Kita harus meninggalkan kehidupan yang lama, dan juga kita harus membenarkan Tuhan mengubahkan kehidupan kita yang lama kepada kehidupan yang baru. Ini yang harus kita lakukan jika kita mau berubah. Dan sebagai kesimpulannya, untuk berubah kita harus siap mau diperbaharui, yaitu menjalani proses terus-menerus dan siap untuk dibentuk supaya dapat disempurnakan. Saya ulangi sekali lagi kesimpulannya. Untuk berubah, kita harus siap mau diperbaharui, yaitu menjalani proses terus-menerus dan siap untuk dibentuk supaya dapat disempurnakan. Pernah dengar lagu ini? Saya nyanyikan bagi referensi saja. Oke? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu.
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa bersama untuk renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan sebentar tadi. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa di atas kasih setiamu Bapa, di atas kebaikan Bapa yang selalu ada bagi kami Tuhan, yang selalu baru bagi kami. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu Tuhan, yang telah mengajarkan kami Tuhan, bagaimana kami dapat berubah ya Bapa. Kami harus meninggalkan kehidupan kami yang lama. Kami harus berdiam diri dan tidak mau protes. Kami harus meninggalkan kehidupan kami yang lama, dan kami juga harus membenarkan Engkau yang mengubahkan kehidupan kami yang lama kepada kehidupan yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kekuatan, kekuasaan, dan kejayaan hanya milik Yesus Kristus Tuhan, dari dahulu, sekarang, sampai selamanya, dan kekal sampai selamanya. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.